Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita kembali ke program ya filsafat hukum. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenal apa itu filsafat. Kita belajar dari para filsuf, pengertian filsafat itu apa, terus kita belajar objeknya, material sama formilnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bagaimana sih ciri-ciri berfilsafat atau bagaimana ciri-ciri berpikir kefilsafatan gitu. Untuk saja silakan ke Bazen. Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan materi filsafat hukum pada kuliah kita kali ini sudah pertemuan yang kedua ya, setelah kontrak ya. Kalau kontrak kita tidak anggap sebagai kuliah yang memberikan materi ya, karena memang di pertemuan pertama kita hanya membahas kontrak saja. Tapi baru pertemuan kedua masuk ke materi, kemudian pertemuan ketiga sekarang baru kita akan melanjutkan materinya. Pada pertemuan kedua kemarin kita sudah membahas tentang pengertian filsafat ya, dari berbagai para filosof ya, dari dunia timur. Kita kenal Al-Farabi juga sudah menyampaikan pendapatnya tentang pengertian filsafat. Kemudian ada Cicero, kemudian ada Plato, ya, sampai di Indonesia kita juga kemarin sempat menyampaikan bagaimana salah satu pemikir filsafat kita dari Indonesia bernama Franz Magnus Suseno, ya, juga menyampaikan pendapatnya tentang pengertian filsafat. Ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan lagi, ya. Kalau Anda masih bingung, alhamdulillah. Berarti filsafatnya udah berjalan. Berarti berhasil kita belajar filsafat ya. Jadi filsafat itu memang cirinya, ini kita bicara ciri ya, berangkat dari pertanyaan, nanti berakhir juga dengan pertanyaan ya. Jadi seperti itu ciri orang yang tanda petik senang dengan filsafat ya. Jadi kalau misalnya Anda merasa bingung, banyak pertanyaan di benak di pikiran ini ya, kemudian setelah kita berdiskusi hari ini masih menyisakan banyak pertanyaan, berarti Anda berhasil ya melakukan proses berfilsafat ya. Nah, ini salah satu ciri ya, salah satu ciri orang berfilsafat adalah itu ya. Jadi tidak pernah berhenti untuk bertanya ya. Jadi bahkan ada salah satu yang khas ya dari pemikiran filsafat itu, dia punya kebebasan untuk berpikir. Jadi kebebasan untuk berpikir ya, kemudian diamalkan ya, diekspresikan ya, dengan berbagai pemikiran-pemikiran ya, berani mempertanyakan sesuatu ya, secara lebih terbuka ya, lebih bebas ya. Itu salah satu ciri utama dari pemikiran filsafat. Jadi sekali lagi, ketika kita berfilsafat, maka kita akan masuk dalam dunia tanda petik kebebasan, kebebasan berpikir. Anda bisa berpikir apa saja, ya, sesuai dengan kompetensi keilmuannya. Ya. Kita otonomi ya, dengan ilmu kita masing-masing. Saya orang hukum, saya otonom dengan ilmu hukum saya. Saya mau berpikir apapun, ya, untuk mengembangkan ilmu hukum saya, itu boleh dalam perspektif filsafat ya. Yang penting bebas di sini ya. Ada ciri berikutnya adalah harus dipertanggungjawabkan, Mas Os ya. Jadi tidak hanya berpikir sebebas-bebasnya, tapi ada pertanggungjawaban ilmiah yang harus menyertai ya dalam kebebasan berpikir itu. Jadi jangan kemudian dipahami berpikir sebebas-bebasnya ya, kemudian tanpa ada pertanggungjawaban ya. Jadi tetap ada pertanggungjawaban ilmiah yang harus dilakukan oleh seseorang yang melakukan proses untuk terus berpikir secara filsafati itu ya. Nah, itu ciri yang pertama. Jadi kalau Anda merasa punya kebebasan untuk berpikir apapun ya, karena objek filsafat kemarin sudah saya sampaikan itu segala yang ada ya, ada dalam kemungkinan ya, ada dalam kenyataan ya, bahkan ada dalam pikiran ya. Itu
berarti Anda sudah punya bakat ya untuk belajar filsafat dan terus melakukan proses berfilsafat ya. Nah, itu ciri pertama. Jadi sekali lagi jangan heran kalau misalnya Anda nanti masuk ke dunia filsafat bertemu dengan orang-orang yang punya kebebasan berpikir ya untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya ya. Tapi sekali lagi kebebasan itu harus dipertanggungjawabkan ya, secara ilmiah ya. Ya. Paling tidak minimal berdasarkan perspektif ilmunya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ciri utama juga yang menjadi ciri khas dari pemikiran filsafat itu bersifat radikal ya. Ya, radikal. Radikal di sini jangan dipahami dengan radikal seperti yang Anda baca di medsos. Jadi di medsos itu orang banyak memahami istilah radikal itu dengan perspektifnya yang politis ya, yang ideologis ya. Tapi kalau radikal dalam perspektif filsafat bukan itu maksudnya. Jadi radikal di sini adalah berpikir sampai ke akar-akarnya, Mas Os ya. Jadi orang filsafat itu atau kita yang berpikir secara filsafat itu harus mau berpikir sampai ke akar-akarnya ya. Nah, ibarat pohon, Mas Os ya, ibarat pohon dengan ada akarnya, ada batangnya, ada rantingnya, dan ada daunnya ya. Kita kalau berfilsafat, kita akan bisa masuk sampai ke ruang terdalam dari pohon itu ya. Jadi kita masuk ke akarnya ya. Jadi tidak cukup kita memahami pohon ilmu itu hanya sebatas daunnya ya, hanya sebatas rantingnya, hanya sebatas batangnya saja. Tapi kita bisa tahu pohon ilmu itu sampai ke akarnya. Nah, kalau misalnya kita ingin contohkan dengan cara belajar kita dalam ilmu hukum, ya, ilmu perundang-undangan, ya, gitu, karena orang hukum itu kan serba undang-undang begitu. Ya, karena kita di hukum harus punya dasar. Ya, jadi kita kalau berbicara hukum itu tidak sebatas hanya memahami bunyi teksnya, ya, bunyi pasalnya. Nomor undang-undangnya yang dihafal gitu ya. Saya kira semua kita termasuk yang suka ya menghafal nomor undang-undang lengkap dengan pasal-pasalnya itu ya. Tapi orang yang belajar filsafat hukum, dia akan masuk ke hal-hal di balik itu ya. Jadi teks itu kan tidak bisa bicara sendiri ya. Ya. Dia lahir dari tahapan-tahapan sebelumnya ya. Jadi orang yang belajar filsafat hukum nanti itu tidak hanya memahami hukum itu terbatas hanya bunyi teksnya, bunyi pasalnya, tapi dia bisa nembus ya, di balik teks itu apa ya, ya. Apa yang melatar belakangi ya lahirnya bunyi-bunyi teks hukum itu ya. Itu harus dibaca sampai ke akar-akarnya ya. Karena apa? Karena memang ciri berpikir filsafat itu masuk ke pemikiran terdalam ya, sampai ke akarnya ya. Jadi tidak hanya dibacakan bunyi teksnya ya, dipahami secara tekstual ya, tapi harus berani masuk ke relung terdalam dari bunyi teks hukum itu. Nah, ini yang disebut dengan berpikir filsafat yang sifatnya radikal. Kemudian yang ketiga, pemikiran filsafat itu biasanya konseptual, Mas Os ya. Jadi dia bergerak di ranah-ranah konsep ya. Makanya orang filsafat itu kecenderungannya suka mengkonsep ya. Suka gagasan-gagasan, walaupun gagasan itu masih dalam tahapan imajinasi ya, kemudian dituangkan dalam gagasan-gagasan ya, kemudian diturunkan menjadi konsep-konsep ya. Kemudian diturunkan lagi nanti menjadi tata teori dan sebagainya ya. Itu cara-cara berpikir filsafat seperti itu ya. Dia selalu berbicara konseptual ya. Ya. Dan mohon maaf ya kalau misalnya ada contoh yang mungkin mudah ditemukan ya. Misalnya ya contohnya ini Mas Os, ada teman kita kalau sama-sama aktif di organisasi itu ya, itu sukanya cuma konsep saja. Ya, mohon maaf ya,
saya sampaikan pengalaman kita waktu kita sama-sama pernah jadi aktivis ya. Itu ada aktivis ya, apapun nama organisasinya begitu. Itu bisanya mampunya hanya berpikir konseptual. Ya. Disuruh atau diajak untuk melaksanakan hal-hal yang sifatnya Konseptual. praktis, yang sifatnya mohon maaf ritual kepanitiaan itu jarang mau ya. Artinya selalu malas gitu ya. Kenapa? Karena dia spesialisasinya dia adalah konsep. Tapi kalau disuruh konsep acara ya, dia pintar ya. Dia pintar berdiskusi ya, ya berlomba-lomba untuk menyampaikan gagasan, dia pintar. Tapi ketika dia disuruh jadi panitia untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan-pekerjaan teknis ya, itu banyak yang kurang bisa. Itu malas ya. Nah, ini apakah itu termasuk? Ya sangat mungkin ini salah satu sikap sifat perilaku dari mereka-mereka yang suka filsafat, yang memang salah satu cirinya begitu. Dia selalu lebih suka hal-hal yang sifatnya konseptual daripada kerja-kerja teknis ya. Nah, jadi seperti itu. Itu yang keberapa Mas Os? Yang ketiga ya. Ciri pemikiran filsafat. Kemudian yang keempat, biasanya Mas Os orang filsafat itu berpikirnya sistematis ya. Sistematis ya. Artinya dia tidak mau hanya memahami sesuatu dalam satu unsur saja ya. Dia punya kemampuan untuk menghubungkan unsur yang satu dengan unsur-unsur yang lain ya. Jadi pemikirannya sistematis dia ya. Tidak berbicara satu unsur saja ya. Dia mampu menghubungkan antara unsur keilmuannya yang satu dengan unsur ilmu-ilmu yang lain ya. Misalnya ketika mereka diajak berdiskusi tentang penegakan hukum misalnya ya, itu tidak cukup hanya memahami penegakan hukum sebatas unsur misalnya unsur hukumnya saja ya. Jadi kalau bicara penegakan hukum misalnya kita hanya bisa bicara tentang substansi hukumnya saja. Nah, kalau orang filsafat dia tidak merasa cukup ya, dengan hanya memahami penegakan hukum dari sisi atau dari unsur substansi hukumnya saja. Dia akan mencari hubungan-hubungan relasi-relasi yang lain yang sifatnya sistematis ya. Sistematis itu maksudnya well integrated ya. Artinya ada unsur-unsur ya yang itu tak terpisahkan satu sama lain ya. Harus dihubungkan kalau ingin memahami secara utuh tentang persoalan itu Mas Ros ya. Jadi kalau berbicara penegakan hukum ada unsur lain yang harus juga dibahas menurut mereka. Misalnya ada unsur penegak hukumnya ya. Kalau kita kutip pendapatnya siapa? Friedman ya. Friedman itu kalau berbicara penegakan hukum atau law enforcement itu tidak terbatas hanya bicara substansi hukumnya, tapi juga harus berbicara strukturnya, penegak hukumnya, mendukung tidak untuk terwujudnya penegakan hukum yang baik. Walaupun hukumnya baik, tapi kalau tidak didukung dengan struktur atau penegak hukum yang baik, ya kan, maka penegakan hukumnya bisa tidak baik atau kurang baik. Ya. Makanya ada yang mengatakan, ya, bahwa penegak hukum itu menjadi salah satu unsur terpenting ketika kita berbicara tentang penegakan hukum. Bahkan ada yang berpendapat ya, seandainya hukumnya ini serba kurang atau bahkan jelek gitu ya, tapi kalau penegak hukumnya baik, ya, unsur penegak hukumnya baik, maka dia bisa menegakkan hukum secara baik ya. Nah, orang filsafat tuh berpikirnya begitu. Kemudian dia bisa juga berbicara unsur yang lain ya, di samping kulturnya ya kulturnya juga itu juga bisa juga dihubungkan ya secara sistematis oleh mereka-mereka yang belajar filsafat. Jadi di samping memahami penegakan hukum dengan menggunakan unsur substansi hukum, kemudian unsur struktur hukum, kemudian dia bisa juga menghubungannya dengan unsur kultur hukumnya. Apakah culture-nya, kulturnya itu mendukung tidak ya terhadap penegakan hukum yang fair, yang adil ya, yang menghormati kesamaan ya,
di depan hukum, ya kan? Itu culture-nya mendukung tidak? Ya. Nah, karena walaupun ya mohon maaf walaupun hukumnya baik, ya, strukturnya baik, tapi kulturnya tidak baik atau kulturnya lama, ya, maka banyak mereka yang awalnya idealis, ya, berpikirnya kritis karena sering belajar filsafat itu ya. Tapi ketika kulturnya tidak mendukung, dia tidak bisa juga menegakkan hukum secara adil dan baik, ya. Malah banyak yang terpengaruh juga, ya. Karena merubah kultur ini Mas Os ternyata lebih sulit, ya, daripada merubah hukumnya, daripada merubah strukturnya, ya. Kalau merubah hukumnya gampang, ya. Ada berapa banyak peraturan perundang-undangan yang berhasil kita buat di era reformasi ini, sudah banyak, ya. Nah, merubah strukturnya juga gampang, tidak cocok tinggal ganti copot, ya kan. Kalau kita jadi penguasa misalnya, tinggal diganti saja yang lebih dianggap mampu gitu kan. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kulturnya mendukung itu? Karena kita harus berpikir sistematik, ya. Ya. Karena ciri berpikir filsafat itu sistematik, ya. Nah, kultur ini menjadi salah satu sistem dalam penegakan hukum. Kalau kulturnya tidak mendukung, ya, kulturnya kultur lama, mohon maaf, kultur korup misalnya, maka penegakan hukumnya juga bisa korup, Mas. Jadi walaupun saya, ya, misalnya lulusan pesantren, misalnya, ya, backgroundnya, ya, ya, backgroundnya pesantren, pakai kopiah, sering khutbah Jumat, misalnya, pakai sarung, gitu ya, didukung dengan hukum yang sudah bagus, ya. Tapi kalau culture-nya atau kulturnya ternyata kultur lama, kultur korup, sangat mungkin saya tidak bisa melakukan banyak perubahan, ya, dalam penegakan hukum. Sangat mungkin saya ikut terpengaruh, ya, dengan penegakan hukum, karena sudah banyak contohnya, ya, yang dulunya idealis, kritis, setelah masuk ke birokrasi kekuasaan, ya, dia berubah, bergeser, ya, idealismenya bergeser, ya, karena terpengaruh sama kultur ini, ya. Ya, terpengaruh dengan kultur ini. Makanya sekali lagi, kalau berbicara penegakan hukum, ya, orang filsafat ini, ya, dia akan berpikir secara sistematik, ya. Semua unsurnya akan dibicarakan, ya, sebelum dia menyimpulkan. Jadi dia tidak terburu-buru berkesimpulan hanya menggunakan hukumnya saja, misalnya. Tapi dia akan lihat, dia pahami semua sistemnya, ya, kemudian baru dia menyimpulkan begitu. Kemudian berikutnya, Mas Os, ciri yang lain, biasanya orang filsafat itu berpikirnya komprehensif, ya. Komprehensif, artinya dia berpikirnya menyeluruh, ya. Karena tadi dia tidak bisa memahami sesuatu dengan tanpa memperhatikan semua sistemnya. Semua sistem dipertimbangkan, dipelajari itu, ya, sehingga hasilnya pemikirannya dia komprehensif, ya. Jadi pertimbangannya komprehensif. Jadi sebelum dia menyimpulkan itu biasanya dia lebih komprehensif, ya, mempertimbangkannya, menganalisisnya begitu, ya. Dari semua aspek bisa digunakan, ya. Karena memang itu merupakan bagian dari ciri dari pemikiran filsafat, itu harus komprehensif, ya, sebelum melakukan klaim-klaim kebenaran, ya. Kemudian yang terakhir, ya, orang filsafat itu biasanya dia konsisten, ya, ya, konsisten. Ini yang sejati, ya. Artinya benar-benar dia berpikir filsafati yang objektif, ya, yang berintegritas gitu, ya. Dia biasanya punya keberanian, ya. Makanya dia berani sampai berpikir ke akar-akarnya, ya, radikal. Dia tidak takut dengan kemapanan, ya. Jadi bangunan-bangunan yang sudah dianggap mapan, pondasi-pondasi atau bangunan keilmuan yang sudah mapan, ya, tapi dia punya keberanian untuk konsisten dengan ide-ide yang dia perjuangkan, ya. Makanya banyak peristiwa-peristiwa di zaman dulu yang mereka-mereka yang berpikir radikal seperti ini, yang memperjuangkan kebenaran secara radikal, konsisten dia menyampaikan kebenaran itu banyak yang berurusan dengan mohon maaf, ya, misalnya berurusan dengan penguasa, ya. Karena mungkin tidak sesuai dengan aliran yang ada di masyarakat, ya.
Misalnya contohnya kasusnya siapa itu yang harus mengalami nasib di tiang gantungan ya, karena berseberangan dengan pendapat pada umumnya yang dianut oleh penguasa gitu kan. Nah, ini resiko ya, resiko mereka yang konsisten ya berpikir secara filsafati. Jadi dia akan berhadapan dengan berbagai kebenaran-kebenaran lain ya, di bawah kepentingan-kepentingan yang lain ya. Banyak itu para filosof kita yang kemudian harus memperjuangkan idealismenya ya, berdasarkan pemikiran filsafatnya itu kemudian harus berhadapan dengan kekuasaan ya, kemudian kena sanksi ya, dan harus mempertanggungjawabkannya di tiang gantungan. Seperti misalnya kasusnya siapa itu Mas Os yang yang mengatakan ini bumi yang mengelilingi matahari atau matahari yang mengelilingi bumi misalnya ya kan. Nah itu mereka yang menyuarakan kebenaran itu kemudian tidak sama dengan apa yang pada umumnya dianut oleh masyarakat itu ya, maka resikonya ya kalau kita tidak berani konsisten menyampaikannya ya, maka menurut saya perlu dipertanyakan ya jiwa filosofnya ya kalau memang berkeinginan menjadi filosof ya. Jadi seperti itu Mas Os, ciri-ciri dari pemikiran filsafat itu. Ada yang sedikit menarik terkait dengan ciri filsafat yang pertama itu kan satunya adalah bertanggung jawab. Mengapa dalam kita berfilsafat itu kan harus bertanggung jawab? Kan di dalam kita berfilsafat kan kita berpikir bebas, universal, menyeluruh semua masuk dalam filsafat ini. Mengapa harus kita bertanggung jawab? Bertanggung jawab di sini maksudnya kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita pikirkan. Ya. Jadi tidak asbun ya, kalau orang anak muda sekarang tidak asal bunyi, tidak asal beda gitu kan. Jadi mentang-mentang dia senang dengan pemikiran-pemikiran filsafat, belajar epistemologinya, belajar aksiologinya, belajar metafisikanya, misalnya metafisika atau ontologinya, ya. Kemudian dia seperti pendekar turun gunung, ya. Jadi tidak ada orang yang benar di depannya gitu kan, ya kan. Kemudian dia menjadi seolah-olah menjadi menara gading, ya. Jadi merasa paling benar sendiri begitu, ya. Nah, tidak seperti itu, ya. Jadi kembali kepada pengertian awalnya, orang filsafat ini sebenarnya mestinya bijaksana. Bijaksana. Ketika menyampaikan pemikirannya dia juga bijaksana. Tidak asbun, tidak asal bunyi karena pengen tampil beda saja gitu kan. Supaya dibilang hebat gitu misalnya Mas Os ya. Tidak seperti itu. Jadi dia bijaksana, bisa mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan, apa yang dipikirkan. Ya. Ada kaedah-kaedah ilmiah yang dia gunakan ya. Jadi kalau bicara epistemologi ya, dia bisa mempertanggungjawabkannya secara epistemologis. Ya. Kenapa saya berkesimpulan seperti ini? Itu dipertanggungjawabkan secara epistemologis. Ya. Nah, juga nanti kalau misalnya kita menguasai cabang-cabang filsafat yang lain ya, kita berbicara aksiologinya, ya, ontologi, bicara ontologinya, ya, itu harus dipertanggungjawabkan dalam perspektif cabang-cabang filsafat itu. Ya. Nanti mungkin kita akan membahas tentang itu. Tapi intinya, ya, sekali lagi yang harus dipegang dan harus menjadi prinsip dari kita yang sedang belajar filsafat ini ya, mulai sekarang harus siap untuk menjadi orang yang bijaksana ya. Karena memang filsafat ini pada dasarnya pada etimologisnya ya, ingin mengajarkan kita bersikap bijaksana, bersikap arif ya. Jangan lagi ada kesombongan ya, seolah-olah pendapatnya saja yang paling benar ya. Nah, karena dalam filsafat ini semuanya serba terbuka. Pendapat apapun itu bisa terbuka untuk didiskusikan ya. Makanya belum tentu apa yang kita klaim sebagai kebenaran hari ini ya besok itu menjadi kebenaran lagi. Bingung ya, bingung kan, ya kan? Jangan ini Mas Os ya.
Jangankan orang lain, menurut kita sendiri. Iya, iya. Menurut kita sendiri. Benar menurut saya hari ini, besok saya bisa berubah pikiran Mas Os, ya. Ya karena memang itu proses. Jadi pencarian kebenaran itu terus berproses ya. Nah, jadi sekali lagi tidak ada gunanya kita sombong-sombongan ya. Apalagi merasa paling benar sendiri gitu kan, dan orang lain dan golongan lain salah ya. Kenapa? Karena kalau berbicara dalam perspektif filsafat, ya, kebenaran yang kita yakini hari ini saja belum tentu besok kita yakini sebagai kebenaran. Ini diri sendiri loh ya. Ya, mohon maaf saya ini ya, mengkritik diri saya sendiri dan juga mengkritik teman-teman ya, supaya kita maulah muhasabah ya. Ya, bahwa sekali lagi kalau kita konsisten dengan ciri-ciri pemikiran filsafat ini, jadi sekali lagi jangan terlalu fanatik ya dengan pendapatnya sendiri. Walaupun benar hari ini, belum tentu besok masih menjadi sebuah kebenaran ya. Nah, begitulah seharusnya kita mengembangkan ilmu pengetahuan, harus bijaksana menyikapi klaim-klaim kebenaran, baik klaim kebenarannya sendiri maupun orang lain ya. Saya kira itu Mas Oos. Kemudian apalagi yang perlu dibahas untuk hari ini? Oh ya, mungkin perlu dicontohkan ini Mas Oos, gaya-gaya, ragam gayanya orang filsafat. Kan ada sebuah filosofi dia itu berangkat dari politik terus dia ke filsafat. Jadi menegakkan antara politik dan filsafatnya. Ya, termasuk dalam itu. Ya, itu salah satu stylenya orang filsafat gitu ya. Dia selalu menghubung-hubungkan dengan politik gitu ya. Makanya orang-orang filsafat itu pintar juga ya, kalau berbicara tentang politik ya. Bicara tentang ideologi ya, itu pintar biasanya ya. Apalagi dihubungkan dengan politik-politik praktis ya. Itu biasanya pintar ya. Ada style atau ada gaya orang berfilsafat dengan model-model seperti ini. Tapi ada yang model-model lain, misalnya dihubungkan dengan yang indah-indah, yang sastra-sastra gitu ya, dituangkan dalam bahasa-bahasa sastra begitu kan. Tapi isinya penuh sesak dengan ontologi, penuh sesak dengan aksiologi begitu kan. Ya, tapi diungkapkan dalam bahasa-bahasa sastra. Kemudian ada yang dihubung-hubungkan dengan bahasa, seperti misalnya Mas Rocky ya. Mas Rocky Gerung itu stylenya begitu ya. Jadi tidak ada satupun istilah bahasa yang tidak dia pahami, pasti dipahami ya, dengan baik ya. Jadi ketika Anda menyebut satu istilah, dia akan tahu asal usul bahasa itu dari mana ya. Ya, itu biasanya ada pemikir filsafat yang punya style begitu, punya gaya seperti itu. Jadi jangan keliru ngomong di depan orang filsafat, apalagi salah pilih istilah, ya, pasti dikoreksi ya, pasti dikoreksi Mas Oos ya. Nah, makanya kalau Anda baru belajar bahasa-bahasa ilmiah, jangan terlalu percaya diri, ya ngomong di depan orang, nggak taunya yang dihadapi itu orang yang lagi gila filsafat misalnya. Ya. Nanti Anda keliru, keseleo menggunakan satu bahasa saja, satu kata saja, itu diskusinya bisa 1 jam, bisa 2 jam. Nah, ini ciri-cirinya gaya-gaya atau model-model orang berfilsafat seperti itu. Ada juga Mas Oos yang biasanya gayanya itu menghubung-hubungkan dengan pendapat-pendapat para filosof di masa lalu, ya, supaya kelihatan keren. Gitu kan? Lebih konseptual ini. Ya, supaya kelihatan keren, banyak baca buku-buku begitu Mas Oos. Biasanya dia kutip pendapatnya Plato, padahal yang dibaca cuma 1-2 baris saja. Ya, misalnya dia kutip pendapatnya Cicero, pendapatnya René Descartes, misalnya kemarin kita sudah bahas, ya, pendapatnya siapa ya? Al-Farabi, ya, kalau misalnya dia ingin dikatakan sebagai pemikiran filsafatnya yang timur, yang filsafat ya yang Islam begitu ya. Dia suka ya kalau berdiskusi itu sering mengutip-ngutip pendapat orang-orang hebat ini. Jadi itu gaya-gayanya orang berfilsafat kayak gitu. Sehingga mereka-mereka yang tidak paham pasti noleh-noleh ini apa maksudnya gitu ya, karena
tidak lazim biasanya yang dia kutip itu pendapat-pendapat para filosof yang kalau disampaikan satu kali belum tentu paham. Baru biasanya dibaca ulang 2 kali 3 kali ya baru paham ya. Disampaikan satu kali belum tentu paham. Misalnya ya, siapa itu yang berpendapat bahwa saya berpikir karena itu aku ada. Itu pendapatnya siapa? Ayo, yang biasa bicara kayak gitu ya. Ya. Jadi keberadaan sesuatu itu berawal dari proses berpikir. Jadi saya berpikir karena itu aku ada. Jadi keberadaan sesuatu itu berangkat dari aktivitas berpikir kita. Jadi kalau misalnya pikiran kita itu bilang ada, maka kita bisa buktikan itu benar-benar ada. Gitu. Dan mestinya dia bisa membuktikan itu benar-benar ada. Ya. Misalnya, ya mohon maaf ya, misalnya Anda mengatakan Tuhan itu ada. Misalnya. Kenapa? Karena di pikiran Anda itu ada. Ya kan? Bener nggak? Coba sekarang tanya. Nah. Jadi Anda ketika berpendapat misalnya Tuhan itu ada, ya kan sudah keluar dari semua itu kan. Nah, padahal itu intinya Anda mengatakan seperti itu di pikirannya ya bahkan mungkin di hatinya itu sudah ada itu. Ya, konsep Tuhan dan ketuhanan itu sudah ada. Makanya Anda berpendapat seperti itu. Ya. Jadi yang model-model begini nih juga gaya-gaya berfilsafat. Jadi semuanya berangkat dari aktivitas berpikir untuk membuktikan keberadaan atau being ya kalau dalam bahasa jadi keberadaan sesuatu itu. Nah itu gaya-gaya orang berfilsafat Mas Awas. Mungkin Mas Awas pernah mengalami lihat gaya-gayanya teman-teman yang berfilsafat seperti apa? Misalnya. Maksudnya kalau teman-teman ada, ya misalnya dia lebih ya, itu kan fashion ya, misalnya sendiri ada yang lebih ke bahasa, ada yang lebih ke konseptual, pakai teorinya siapa kayak pakai pendapat-pendapatnya Socrates atau Plato, ini kan tergantung fashionnya dia gitu. Yang saya tanyakan maksudnya mungkin bagaimana sih kita itu untuk mengasah berfilsafat gitu? Ya itu perlu latihan. Kalau menurut saya perlu latihan. Saya setuju dengan pendapatnya Plato ya. Yang mengatakan bahwa filsafat itu adalah seni berdialektika, ya, seni berdiskusi. Ya. Semakin banyak kita melakukan diskusi-diskusi, ya, semakin terlatih dan semakin terampil kita itu melakukan proses berpikir berfilsafat. Ya. Jadi sebenarnya harus ada memang latihan-latihan untuk belajar berfilsafat ini. Sebenarnya tiap hari kita bisa melakukan itu Mas Os ya. Karena hampir semua kita itu pernah setiap hari berapa kali, bahkan banyak ya kita berpikir tentang sesuatu ya. Apalagi menyangkut kebutuhan kita ya. Pastilah setiap hari kita melakukan aktivitas berpikir itu. Ya. Kalau itu dilatih terus ya, kemudian didiskusikan ya. Misalnya, saya kira tanpa harus belajar teori ya, tentang filsafat, sebenarnya kita sudah melaksanakan aktivitas berfilsafat itu Mas Os ya. Yang penting kita terbiasa ya, terlatih setiap hari itu selalu berpikir kritis ya. Misalnya artinya dalam kita berpikir ini harus ada keraguan. Iya. Ya, memang ada yang berpendapat bahwa semuanya berangkat dari keraguan. Makanya ada yang mengatakan lagi berangkat dari pertanyaan. Jadi ada keraguan, ada pertanyaan ya. Kemudian dia melakukan kegiatan berfilsafat setelah itu. Jadi semuanya berangkat dari keraguan. Makanya berbahagialah mereka yang ragu. Tidak semuanya orang ragu itu jelek. Ya. Justru banyak orang yang awalnya berangkat dari keraguan, dari banyak pertanyaan, kemudian endingnya dia justru lebih baik lompatannya daripada kita yang tidak pernah mau bertanya. Ya. Dan sok yakin, padahal tidak juga. Gitu. Misalnya ya mohon maaf ya, kalau misalnya kita sering dari tadi sedikit ada sentilan kritik-kritik ya, karena kita pernah mengalami juga Mas Os ya, pernah mengalami juga. Jadi seperti itu teman-teman. Apakah Anda bingung? Alhamdulillah sekali lagi kalau Anda bingung berarti kita berhasil mengajarkan Anda tentang filsafat ya. Jadi
Kalau tadi Mas Aus bilang bingung, ragu, ya itu ciri-ciri orang yang punya bakat, ya. Punya bakat untuk berfilsafat itu kalau ada keraguan, ada kebingungan, ada banyak pertanyaan, ya itu modal yang sangat baik, Mas Aus. Modal yang sangat baik untuk terus berfilsafat, ya, belajar filsafat. Ya. Oleh karena itu sekali lagi jangan pernah takut, ya karena misalnya ada keraguan, ada kebingungan, ada banyak pertanyaan, tidak apa-apa ya. Saya yakin Anda akan melakukan proses-proses ya untuk terus berlatih berfilsafat ya. Saya kira itu Mas Aus, dan sudah panjang lebar ya, tidak banyak tapi insya Allah ini bisa melengkapi kuliah kita pada minggu yang lalu Mas Aus. Jadi kita belajar filsafat ini tidak boleh banyak-banyak. Tidak boleh banyak-banyak, sedikit yang penting nanti berpikirnya yang banyak. Iya. Bingung juga ya. Jadi tidak banyak tapi nanti berpikirnya harus banyak ya. Materinya sedikit tapi berpikirnya nanti banyak ya. Nah, Anda bingung? Kalau bingung silahkan ini buat oleh-oleh sebelum kita tutup ya. Ini oleh-oleh ya. Apa maksudnya Pak Zen tadi itu ya? Nanti silakan dipikirkan, tulis di kolom komentar atau disampaikan di pertemuan berikutnya ya. Jadi sekali lagi Mas Aus tadi bilang nggak usah banyak-banyak ya, yang banyak itu nanti biarlah Anda yang berpikir banyak ya. Kita memberikan stimulasi saja, rangsangannya sedikit ya, tapi saya yakin hasilnya nanti akan banyak. Saya serahkan kepada Mas Aus ya, supaya diakhiri ya, biar teman-teman bisa merenung ya tentang apa yang kita sampaikan tadi ya. Ada oleh-oleh silahkan dibawa apa yang kami sampaikan ini ya, nanti ditanyakan kalau masih terus banyak berjubel di pikirannya ya tentang pertanyaan-pertanyaan, nanti ada kesempatan tulis di kolom komentar ya, kemudian bolehlah nanti disampaikan Mas Aus, dibacakan komentar-komentar yang penting untuk kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sekali lagi ini baru 2 pertemuan hanya membahas filsafat secara umum. Kita belum masuk ke filsafat hukum. Baik. Tadi ada sedikit contoh tadi kan, ada ontologi, epistemologi, aksiologi, apa ini? Nah, minggu depan saja ya. Minggu depan kita mungkin satu pertemuan lagi untuk membahas secara umum tentang ini cabang-cabang. Tapi misalkan ini dikembangkan, kita berbicara tentang ontologi saja, ini bisa lebih sejam. Bisa. Karena memang filsafat itu suka diskusi. Jadi suka berdialektika gitu kan. Jadi satu saja ya cabang ya, tadi bicara tentang ontologinya saja itu 1 jam 2 jam itu nggak cukup masalah. Ini saja kita tadi bilangnya sebentar, ternyata ini lebih dari sebentar. Ya. Ini lebih dari sebentar ya. Artinya lama, bahkan sangat lama saudara-saudara ya. Baik, tidak bisa selesai nih Mas Aus. Kalau berfilsafat ini, kalau kita berfilsafat terus nggak selesai nih ya. Kapan selesainya saya kembalikan ke Mas Aus. Oke, terima kasih. Ya, itu teman kita sudah belajar tadi ya tentang bagaimana ciri-ciri berfilsafat. Terus ragam bahasa atau ragam fashion orang-orang itu berfilsafat. Seperti tadi ada dari analis bahasa kayak Roger Gerung itu lebih ke bahasan. Terus ada yang lebih ke konseptual pakai teori-teori, itu kan fashion kita, bagaimana fashion kita berfilsafat. Tergantung kita mau pakai aman terserah kalian gitu. Terima kasih, kita tutup perjumpaan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.